Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Oke, untuk jadi mula-mula kenalin aku Isaura Takwa dan dari VPM. Hari ini aku ngajarin beberapa. Ya, hari ini kita akan belajar beberapa. Pertama itu adalah yaitu operasi pada deret pangkat. Habis itu kita lanjut ke bagian dengan deret Taylor dan deret Maclaurin. Habis itu kita bahas tentang hiasan kerucut. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Untuk ngawalin materi kita hari ini, kita akan mulai dulu dari operasi pada deret pangkat. Nah, pertama-tama kita akan kenalan dulu dari yang namanya, oke, oke. Kita akan kenalan dulu pada namanya operasi pada, kita akan kenalan dulu dari operasi pada deret pangkat. Oke. Kita akan nyoba balik dari konsep deret geometri tak hingga. Oke. Misal, misal aku punya sebuah deret. Misal aku punya deret, dia bentuknya satu ditambah X ditambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 sampai tambah X pangkat 4 sampai seterusnya. Nah, ini kalau kita nyatain dalam bentuk deret, ada yang tahu nggak? Kira-kira ini kalau kita bisa nyatain dalam bentuk gimana gitu? Ada yang tahu? Ini bisa kita nyatain. Oh, oke, oke. Ya betul. Satu per oke. Ada yang bisa kita bisa nyatain dalam bentuk gini, misal kayak deret hingga dari n menuju nol dari x pangkat n bisa juga atau atau oke, kita pakai rumus Sn dari rumus tangga. Oke, kalau aku ingatnya kalau ini tuh namanya rumus air yang mana itu itulah a dibagi satu kurang r. A itu adalah suku pertama, di sini adalah satu. Nah, dibagi satu dikurangi rasionya. Rasionya berapa? Di sini karena kita lihat ini selalu dia dikali x dikali x dikali x, berarti ini sama r sama dengan x. Oke? Berarti ini kita bisa nilai satu per satu kurangi x. Jadi dengan kata lain bentuk satu tambah sa x tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dan sampai seterusnya dan sampai tak hingga itu kita bisa nyatakan sebagai satu per satu kurangi x. Oke? Ini adalah contoh dari pangkat. Untuk deret pangkat lain itu kita juga bisa nyari deret-deret pangkat yang lain gitu. Dengan cara kita modif-modif beberapa deret pangkat yang udah kita dapat. Misal, kita mau nyari, oke, jadi ini kita highlight dulu. Di sini berarti kita udah punya satu per satu kurangi X sama dengan satu tambah X tambah X pangkat 2 X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita coba mau nyari berapa sih, berapa kira-kira satu per satu tambah X. Sekarang kita balik. Gimana bentuk satu per satu tambah X? Kita nyatain dalam bentuk deret yang sampai tak hingga. Ada yang tahu? Yang tahu bisa on mic atau chat aja di komen. Ganti X-nya jadi min X. Betul. Kita coba ganti X-nya jadi min X. Oke? Jadi kita modifikasi dari yang atas. Berarti kan bisa kita satu per satu tambah X kan jadinya satu dikurangi minus X. Jadi X-nya kita ubah jadi minus X sekarang. Berarti ini berubah jadi satu. X-nya kita jadi ubah X. Berarti sekarang jadi minus X ditambah X min negatif X pangkat 2
tambah negatif X pangkat 3 dan seterusnya. Oke, berarti ini kita dapatnya jadi satu dikurangi X ditambah X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 dan seterusnya. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk sigma, bisa jadi sigma N menuju nol dari hingga satu minus satu pangkat N dikali X pangkat N. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke eh, variasi lain dari ini. Kalau udah aman bisa ketik satu. Oke, oke lanjut. Oke, udah ada ya. Oke, sekarang kita bakal bikin variasi dari ini. Sekarang gimana kalau kita mau nyari berapa sih nilai dari terus aku lihat misal dulu. Misal kita cari bentuk dari pangkat. Aneh ya. Ah, misal kita mau cari variasi dari cari nilai dari satu dibagi satu kurangi X dalam kurung pangkat 2. Nah, gimana caranya? Kita akan dapat nilai dari satu per satu kurangi X pangkat 2. Ada yang tahu? Oke. Untuk nomor ini, kita lihat. Ini kan kita bakal coba lihat dari satu per satu kurang X-nya aja deh. Ini kita turun dulu. Kita kita lihat dulu dari satu per satu kurang X. Nah, misal kita satu per satu X, ini aku misalin fx lah. Kalau aku mau nyari nilai turunan dari f, turun dari x, turun dari fx, berarti kita mau nyari turunan dari satu per satu kurang x. Berapa kira-kira turun dari satu per satu kurang x? Gimana turun dari satu per satu kurang x? Ada yang tahu? Satu kurang X kuadrat, satu per satu kurang X kuadrat. Betul. Satu per ini adalah satu per satu kurangi x kuadrat gitu. Atau bisa pakai waksan v gitu. U-nya 1, V-nya satu kurang X, berarti U aksennya adalah nol. V aksennya satu berarti U aksen V. Berarti kan jadinya U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat ya. Berarti U aksen V, berarti nol dikali satu kurangi X, dikurang dengan satu kali satu ya. Itu, ya. Dibagi dengan satu kurangi X pangkat 2. Itu jadi nanti dapatnya nanti negatif satu per kurang X pangkat 2. Nah, berarti kalau kita mau cari nilai dari satu per satu kurang X kuadrat, baru dari nilai satu per satu kurang X ini, kita turunkan masing-masing. Nah, jadi sekarang kita coba cari turunan dari satu. Nah, jadi tadi kita dapat, tadi kita punya satu per satu kurang X itu adalah satu, oh ya, satu tambah satu per satu tambah X ditambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya. Jadi kita turunin masing-masing. Kita dapatnya.
Oh, sorry. Oh, oh iya. Oh, ini min satu, sorry. Ini min satu. Jadi ini plus satu. Ini plus satu. Jadinya satu per satu per X. Oke. Nah, berarti kita turunkan masing-masing. Berarti karena diturunkan per satu kurangi satu X pangkat 2. Berarti kita turunkan. Satu diturunkan terhadap X jadinya nol. X kita turunkan jadinya satu. X pangkat 2 jadinya dua X pangkat satu. Tiga X pangkat 3 jadinya tiga X pangkat 2. X pangkat 4 jadinya empat X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kita dapat satu per satu kurang X pangkat 2. Kalau kita mau nyari lagi, kalau misalnya kita turunkan lagi, misalnya ini kita turunkan lagi gitu, satu per satu kurang X pangkat 2 diturunkan, nanti kan kita dapatnya 2 per satu kurangi X pangkat 3 sama dengan, kita turunkan lagi. Nol kan tetap nol. Berarti nol tetap nol. Satu diturunkan jadi nol. Dua X pangkat satu diturunkan jadi dua. Tiga X pangkat 2 diturunkan jadi enam X. Empat X pangkat 3 diturunkan. Jadinya 12 X pangkat 2 dan seterusnya. Gitu. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas nggak dalam sini? Jadi eh, beberapa soal itu bakal bisa dimodifikasi gitu. Terus kalau misalnya nanti kita ditanya satu plus X pangkat 2 gimana? Berarti dari misal kita ditanyain satu per satu tambah X pangkat 2 gimana? Berarti kita lihat dari rumus yang ini. Terus kita ganti aja gitu. X-nya jadi minus X gitu. Oke. Solusinya saya mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Oke. Nah, terus ada lagi. Oke. Gimana? Nah, ada lagi variannya. Varian dari satu per satu X ini gimana sekarang kalau kita integralkan? Oke. Kita integralkan satu per satu kurangi X D atau kurangi satu per X dx. Kita integralkan. Jadinya gimana? Ada yang tahu? Satu per satu kurang min X. Ini kita bisa pakai apa? Kita bisa nyoba kita manual. Berarti kita misalkan U-nya adalah satu kurangi X. Berarti kalau kita turunkan DU sama dengan satu diturunkan jadi nol minus X diturunkan jadi minus satu. Berarti DU per DX adalah nol kurang minus satu atau minus satu. Berarti DU sama dengan minus DX. Atau DX sama dengan minus DU. Berarti persamaan ini jadinya integral satu per U kali minus DU atau sama dengan integral dari satu per UDU atau sama dengan negatif ln dari U. U-nya kita ganti jadi satu kurang X, dapatnya minus ln satu kurangi X. Nah, oke. Ini ini nah, dari sini berarti dari sini kalau kita lihat bentuk ini berarti kita bisa cari tahu juga nih. Gimana dari nilai dari ln satu min X. Oke. Caranya berarti minus ln berarti minus ln dari satu minus X. Oke. Kita lihat lagi yang atas. Nah, jadi sekarang masing-masing kita integralin. Oke. Satu kita integralin jadinya satu, jadinya sorry, jadinya X. Oke. Terus kita integralin lagi X diintegralkan jadi seperdua X pangkat 2. Atau sabar ya. Ini kita tulis ulang di sini aja deh. Hmm, Oke. X diintegralkan berarti integral X dx. X diintegralkan jadinya kan seperdua X pangkat 2. Kalau X pangkat 3 X pangkat 2 kita integralkan berarti jadinya
sepertiga X pangkat 3. Kalau integralan lagi berarti semuanya jadi seperempat X pangkat 4 dan seterusnya. Gitu. Atau kita tulis dia ln dari satu min X itu semuanya adalah, jadi semuanya kita kali minus jadinya minus X dikurangi seperdua X pangkat 2 dikurangi sepertiga X pangkat 3 dikurang seperempat dikurangi seperempat X pangkat 4 dan dan seterusnya. Nah, tapi sini ada yang kurang jelas nggak? Atau ada yang mau tanyain dulu? Oh, ya. Nah, sekarang kan kita dapat bentuk ini nih. Ln satu min X. Sekarang kita coba ganti. Gimana kalau aku mau nyari, berarti sekarang berapa nilai dari ln satu plus X? Gimana caranya? Agar kita tahu dari deret yang nyatain ln satu plus X itu gimana? Caranya sama kayak tadi. Kita misalkan X-nya sama dengan minus X. Jadi kita ganti lagi X-nya. Berarti sekarang X-nya baru menjadi negatif X. Berarti ini jadi X. Oke. Dikurangi seperdua negatif X pangkat 2. Dikurangi sepertiga X negatif X pangkat 3. Dikurangi seperempat negatif X pangkat 4. Dan seterusnya. Berarti negatif X pangkat 2 kan tetap jadi X pangkat 2 ya. Jadinya X dikurangi seperdua X pangkat 2. Negatif X dipangkatkan 3 jadinya negatif X pangkat 3. Berarti karena ini negatif, karena sebelah sini jadinya negatif X pangkat 3, berarti negatif ketemu negatif, berarti jadinya plus sepertiga X pangkat 3, terus dikurangi seperempat X pangkat 4, dan seterusnya. Begitu. Oke? Ada yang kurang jelas nggak? Atau ada yang mau tanyain? Oh, yang terakhir ini. Terakhir. Aku nyoba deh. Ada yang tahu nggak gimana kita nyari ln dari X? Tadi kan kita dapat satu min X, atau plus X juga. Sekarang gimana caranya kita cari nilai dari ln X? Ada yang tahu? Yang tahu bisa on mic atau chat aja gitu di apa? Di komen di chat sorry. Di chat jawabannya berapa? Nilai ln X kita nyatain dalam bentuk X. Ah, nilai ln X itu dalam bentuk deret, sorry. Di minus satu, betul. Nah, tapi bukan di minus satu aja. Tapi X-nya ini kita harus tambahin, betul. X-nya kita rubah menjadi X minus satu. Karena kan itu jadinya ln satu, kan ln X itu kan dapatnya dapat dari ln satu plus X minus satu ya. Nah, berarti semuanya kita ganti semua jadi X minus satu. Berarti jadinya X minus satu dikurangi seperdua X minus satu pangkat 2 ditambah sepertiga X minus satu pangkat 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gitu, ya gimana caranya kalkulator biasa nyari misal kayak kita suruh nyari berapa nilai dari ln 3 gitu, eh, kalkulator bisa pakai gini. Jadi dia tuh dibikinkan deret kayak gitu. Oke? Saya sini ada yang kurang jelas. Kalau enggak, nah, oh ya, sama satu lagi. Itu kan tadi yang paling yang biasa muncul tuh kan dari ini ya, dari ini 1 per 1 kurangi X
dikali sama dengan satu tambah X pangkat 2. Nah, selain ini, ada lagi itu yang penting. Yang biasanya muncul. Biasanya tuh ada juga yang kayak selain satu per satu min X, yang paling krusial itu adalah bentuk E pangkat X. E pangkat X itu bentuk deretnya adalah satu tambah X pangkat 2 per 2 faktorial, tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, sampai X pangkat 4 faktorial, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Itu adalah bentuk dari E pangkat X. Jadi misalnya kita mau nyari berapa kan nilai. Jadi gimana nilai dari nilai E, berarti itu nanti aja. X-nya sama dengan 1, berarti 1 tambah satu per 2 faktorial, tambah satu per 3 faktorial, seperempat faktorial, dan seterusnya. Begitu. Ada yang kurang jelas dari nomor ini? Atau ada yang mau request soal mau coba kita bahas? Ah, Darren McLaren nanti ada. Nanti McLaren tuh nanti ada lagi caranya. Habis ini kita bahas sederet McLaren. Soalnya ada hubungannya. Oke, kalau misalnya E pangkat X, 4X gimana? Berarti kita ganti aja gitu. E pangkat 4X berarti jadinya 1 tambah 4X tambah 4X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 4X pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi diganti-ganti aja gitu angkanya. Gitu. Oke? Kalau X tambah 1 gimana? Berarti kalau X pangkat X tambah 1 gimana? Berarti sama aja gak? Jadi kali 1 kali E pangkat 1 tambah X tambah 1 tambah X tambah 1 tambah 1 pangkat 2 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, jadi tinggal dimodifikasi aja kok bagian atasnya. Atau misalnya pangkat X pangkat 2 gitu. Pangkat X pangkat 2 berarti ya nanti aja. Berarti 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 6 pangkat 4 per 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya. Gitu. Oke? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanya? Kalau aman, nah, oh, oke. Kalau aman, sekarang kita masuk dari, nah ini, deret Taylor dan deret McLaurin. Nah, sebenarnya itu deret Taylor dan McLaurin itu sama. Taylor itu istilah kata, istilah kata, istilah kata versi umum dari deret McLaurin atau kata lain deret Taylor di titik nol. Nah, kita balik ke persamaan yang kita dapat tadi. 1 per 1 min X. Oh, bentar. Atau gini deh. Kita misal punya sebuah persamaan. Kayak tadi. Kita misal punya persamaan. Jadi 1 per 1 minus X. Oke. Kita misal kayak tadi. 1 per 1 minus. Kita misal punya persamaan. Persamaan ini kita bentuknya nggak bentuk deret. Kalau tadi 1 per 1 minus X kan kita dapat 1 tambah X tambah X pangkat 2 sampai X pangkat 3 sampai tak hingga. Oke. Kita misalkan aja ya. Kita misalkan bentuknya ini seolah-olah kayak ini adalah suku pertama A0 yang yang notabene koefisien dari X pangkat 0. Misalnya ini deh, X pangkat 0, terus A1 X pangkat 1, A2 X pangkat 2, A3 X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau di sini, kalau kita dalam bentuk satu per ini, kalau dalam bentuk 1 per 1 kurang X, sini kita lihat, berarti A0-nya ini 1, A1-nya juga 1, A2-nya juga 1, A3-nya 1, gitu kan? Oke, nah, kita lihat di sini, gimana misal kita nggak tahu gitu, eh, hampir semua darat bisa nyintain bentuk ini ya. Kita nggak tahu berapa nilai, kita mau cari tahu berapa sih nilai A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Oke? Nah, caranya gimana? Pertama,
Kalau kita mau cari nilai A0, berarti yang harus kita lakukan pada persamaan fx sama dengan ini, kita terus kayak gini. Kita terus kayak gini, A2 x pangkat 2 tambah A3 x pangkat 3. Berarti kita cuma mau A0-nya doang. Kita nggak mau ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Gimana caranya? Biar kita nih dapat nilai A0 aja. Kita perlu substitusi. Betul. Kita coba X-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan F0, berarti jadinya kan ini A0 tambah A1 dikali 0, tambah A2 dikali 0, tambah A3 kali 0, dan seterusnya. Nah, dari A1 sampai A2 itu kan kita nggak usah hitung ya. Soalnya 0 semua. Berarti kita dapat sini A0 adalah si nilai F0. Oke? Jadi kita dapat satu. Kita mau nyari berapa nilai A1 sekarang. Nah, sekarang gimana kita cari nilai A1? Caranya, berarti A0-nya nggak ada, A2, A3, A4, dan seterusnya nggak ada. Berarti A1 harus jadi konstanta. Gimana caranya? A1 yang awalnya ada X, sekarang X-nya udah nggak ada. Apa yang harus kita lakuin? Misal aku punya A1X, aku mau rubah jadi A1 doang. Apa yang harus kita lakuin biar X-nya hilang? Betul, kita turunkan. Kalau kita turunkan, berarti F aksen dari X sekarang jadinya A1 ditambah 2A2X, oke, ditambah 3A3X pangkat 2, dan seterusnya. Nah, sama dengan A0, kita cuma mau A1. Berarti sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 0. Oke, berarti ini F aksen 0, kita dapatnya A1 tambah 2A2X tambah 2, sorry, tambah 2A2 dikali 0, tambah 3A3 dikali 0, tambah seterusnya. Baru semuanya kita anggap-anggap, sini kita dapat A1 adalah F aksen dari 0. Oke, sekarang lanjut lagi. Kita mencari A2. Jadi ini agak sulit. Agak agak lama. A2 sekarang. Gimana caranya kita cari nilai A2? Berarti kita nggak mau ada A1. Kita fokus sini ya. Kita nggak mau ada 1, A2, A2X, A2, 2A2 kali X. Cuman ada sisa A2 sama A2 doang. X-nya udah nggak ada. Berarti kita turunkan lagi kan? Kita turunkan lagi. Berarti sekarang double aksen. F double aksen X. Berarti A1 diturunkan. Ini kan A1 kan konstanta ya bilangnya. Kita turunkan jadinya 0. Berarti 2A2 diturunkan jadi 2A2 ditambah 3A3X pangkat 2. Berarti 6A3X. Ditambahin semuanya sampingnya ada lagi nih. Ada 4X. 4A4X pangkat 3. 4A4X pangkat 3. Ini jadinya 4. Ini kan berarti diturunkan ya. Jadinya 12A4X pangkat 2. Dan seterusnya. Sama kayak lagi tadi. Kita masukkan nilainya 0. Agar dapat nilai A2 dong. Berarti F double aksen 0 sama dengan 2A2 tambah 0 semua gitu. Ini kita langsung sekali ya. Berarti kalau kita mau cari nilai A2, berarti kita harus bagi F double aksen 0 dengan 2. Kalau kita mau cari A3, sama tadi, ya turunkan lagi sekarang. Berarti F triple aksen 3 sekarang jadi cuma 6A3 dikali X ditambah 24A4X dan seterusnya gitu. Sorry. Kita masukkan lagi nilai X-nya 0, kita dapat 6A pangkat 3. Berarti A pangkat 3 sama dengan F double aksen 0,
6. Nah, ini kalau kita lanjut, bakal sama gitu. Kita bakal dapat pola. Oke, ini kan satu. Ini dua. Kita penyebutnya dua. Sekarang 6. Kalau kita lanjut di A4, kita dapat A4 nanti pasti diturunkan lagi kan? Berarti sekarang turunan keempat dari 0 dibagi dengan 6 dikali 4. 24. Nah, kalau kita nyadar, makin lama tuh makin besar gitu dan bentuk pola. Nah, lama-lama nanti kita lihat bahwa kalau kita mau cari AN atau koefisien di suku ke N, itu sebenarnya adalah tinggal kita cari turunan F ke N, kita cari turunan eh, F turunan N ke dari F0 dibagi dengan N faktorial. Soalnya 424 ini kan semuanya kita tahu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6, 3 kali 2 kali 1. 2 berarti 2 kali 1. Jadi, jadi di sini aku aku bisa simpulkan bahwa, oke, tadi kita udah dapat. Nah, kita balik lagi ya. Tadi kita dapat semua ini. A0 F0. A1 F aksen 0. A2 F double aksen 0 per 2 kali di 1. A3 berarti F aksen per 6 kali 3 kali 21. Baru kita balik lagi dari angka ini. Aku copy. Aku coba copy di sini dulu. Bersama ini. Oke, nah, berarti kita misalkan cari tadi, misal tadi kita dapat fx adalah A0, A1 Sx tambah A2 X pangkat 2 dan seterusnya. Tadi kita ubah berarti A0 tadi F0, A1 sekarang jadinya F aksen 0 per 1 faktorial. A2 berarti F double aksen, jadi turunan kedua dari F0 per 2 faktorial. Tambah F triple aksen dari 0. Ini sorry, ini ada X-nya. Ini ada X pangkat 2. Ini ada X pangkat 3. Ini, terus kita lihat lagi berapa F. Berarti turunan keempat dari 0 per 4 faktorial dari X pangkat 4 dan seterusnya. Oke, kita dapat bahwa nilai fx itu bisa kita yang ini. Berarti cari nilai f0 berapa, ditambah, turunkan dulu f0, fx, cari nilai f aksen 0-nya berapa, dibagi satu faktor dan seterusnya. Nah, deret inilah kita sebut sebagai deret, yang inilah kita sebut sebagai deret Maclaurin. Oke, gimana dengan deret Taylor? Nah, deret Taylor sebenarnya adalah istilahnya tuh sekarang x-nya kita geser gitu kayak tadi nih. Kayak tadi kan 1 per 1 min x ya. Kita juga dapat tadi 1 plus x. Jadi kita geser gitu x-nya sejauh sekian. Nah, kalau dalam deret Taylor itu kita nyatakan gini. Deret Taylor itu adalah misal kita punya fungsi dia di titik A, berarti fx itu sebenarnya adalah fa ditambah dari f aksen dari A per 1 faktorial dikali x kurangi A ditambah f double aksen turunan kedua dari A faktorial fa dikali x kurangi A pangkat 2 dan triple turunan ketiga dari A per 3 faktorial dari X kurangi A pangkat 3 dan seterusnya. Itu. Inilah. Jadi sebenarnya deret Maclaurin adalah deret Taylor. eh, Deret Maclaurin sebenarnya adalah deret Taylor. Sebenarnya adalah deret Taylor di mana A-nya itu sama dengan 0. Jadi gitu. Oke? Ada yang kurang jelas nggak? Atau ada yang susah dari nomor ini? Gimana? So, kalau misal kurang jelas, ketik 2. Kalau misal udah jelas, ketik 1. Satu, oke. Ada lagi? Kita coba lihat contoh soal deh, biar lebih paham lagi ya.
Eh, kita lihat dari soal KBF kemarin. Oke, kita buka dulu soal KBF kemarin. Oke. eh, hmm, soal SG, soal soal kemarin tuh ada di bagian C ya. Oke. Nah, kita lihat soalnya titik ini. Nah, ini. Tentukan polinom Maclaurin dari 3 untuk akar 1 tambah X. Kita nggak usah dulu ini. Gunakan untuk menaksir akar 1,8 kita tinggalin dulu. Nanti aja kita kerjain. Kita misalkan dulu cari berapa akar 1 tambah X. Kita sampai dari ketiga berarti sampai X pangkat 3. Gitu. Nah, berarti sini kita misalkan. Nah, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan kita mau cari akar 1 tambah X itu sebenarnya berarti berapa tambah berapa tambah berapa tambah berapa kan? Kita misalkan ini adalah fx adalah akar 1 tambah x. Oke? Kita balik dari Maclaurin berarti sekarang ini bisa itu saya ya. Ini misalnya ini 0, ini A0, oke? Ini A1 x pangkat A1 x, ini A2 x pangkat 2, ini A3 x pangkat 3. Oke? Nah, tadi berarti kalau misalnya AN AN kita bakal cari kita bakal nyari-nyari. Sorry. Kita bakal nyari nilai A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya kan? Berarti misalnya gini, AN, kita mau nyari, berarti tadi kita dapat AN adalah turunan, turunan ke N dari F0 per N faktorial. Nah, kita mulai dari 0, A0 dulu. A0 berarti F0, turunan ke 0 kan? Turunan ke 0 ya sebenarnya F0 doang sih. Berarti F0 per 0 faktorial. F0 berapa? Kalau di sini, berarti F0 berapa kita dapatnya? Nilai dari F0 ada yang tahu? Betul, nilai F0 adalah 1. Jadi kita masukin aja gitu. Masukin berarti F0 adalah akar 1 tambah 0 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Berarti kita dapat A0 itu adalah 1 dibagi 0 faktorial. 0 faktorial itu 1 juga ya. Sama dengan 1. Kita dapat. Berarti nanti ini kita ganti ini sama dengan 1. Nanti. Kita sekarang A1. A1 berarti turunan pertama dari fx di f0 dibagi 1 faktorial. Nah, kita coba deh. Berarti fx sama dengan 1 tambah x. Diturunkan berarti sama dengan berapa? Akar 1 tambah x. Ayo, berapa jadinya? Akar 1 tambah x diturunkan. Berarti ini kan jadinya x tambah 1 pangkat seperdua ya. Kita pakai aturan rantai. Berarti kita aturan dulu. Jadi ini seperdua dikali x tambah 1. Kita kurangi 1 pangkatnya. Berarti seperdua dikurangi 1. Nah, dikali dengan turun di dalamnya. Turun dari x tambah 1. Hasilnya kan 1 juga ya. Oke. Berarti ini sama dengan seperdua kali x tambah 1 pangkat minus seperdua. Nah, oke. Berarti kalau kita mau cari f aksen 0, kita masukin aja. Berarti 0 tambah 1 pangkat minus seperdua dibagi 1 faktorial.
Berarti hasilnya adalah satu, satu lagi, satu dibagi satu sama dengan satu lagi. Itu A1. Oke, kita dapat lagi A1-nya sama dengan satu. Kita cari A2. Berarti A2 sekarang kita cari dulu turunan keduanya. F aksen 0 dari 2 faktor dibagi 2 faktorial, ingat. Kalau A2 berarti dibagi 2 faktorial. Kalau dibagi 3 berarti dibagi 3 faktorial. Nah, sekarang seperdua kali X tambah 1 pangkat minus seperdua, kita turunkan. Turunkan lagi. Jadinya, jadinya gimana? 1/2, kita cari nih. Turunan dari seperdua, kita kali dengan X tambah 1 pangkat minus seperdua. Ada yang tahu? Oke, betul. Berarti minus seperempat X tambah 1 pangkat min 3/2. Betul. Nah, caranya berarti kita pakai tambah lagi. Berarti seperdua dikali minus seperdua dikali, nah, makanya kita kurangi, berarti minus seperdua dikurangi satu. Berarti sama dengan minus seperempat dikali X tambah satu. Oh, sorry. Ini tadi kita lupa X pangkat, sorry, seperduanya. Ini ada seperduanya. Jadi sebenarnya ada seperdua. Berarti ini cuma seperdua kali satu sama dengan seperdua. Sorry, sorry. Ini berarti jadinya minus seperempat dikali X tambah satu pangkat minus 3/2. Oke? Kalau kita, berarti sekarang kita mencari F double aksen dari nol. Kita masukkan X-nya sama dengan nol. Berarti jadinya minus seperempat dari nol tambah satu pangkat minus 3/2 dibagi 2 faktorial. Berarti sama dengan minus seperempat dibagi dengan 2. Atau sama dengan minus 1/8. Oke? Jadi sekarang ini, sorry, ini kita ganti ulang. Ini 1/2. Ini jadi minus 1/8. Nah, kita lagi cari A3. Berarti A3 sama kayak tadi caranya. Berarti A3 turunkan lagi satu kali F double X triple aksen 0/3 faktorial sekarang. Berarti ini kita turunkan. Berarti turunan ketiga ini kita singkat aja kayak gini ya. Biar gampang gitu. F ketiga dari X sama dengan berarti minus seperempat dikali minus 3/2 dikali X tambah satu. Berarti minus 3/2 dikurangi satu. Berarti minus 5/2. Yang kita dapat jadi 3/8 X tambah satu pangkat minus 5/2. Berarti F triple X, berarti A3-nya, masukin lagi nilainya. Berarti F3, berarti jadinya 3/8 dikali 0 tambah satu pangkat minus 5/2 dibagi dengan 3 faktorial. Baik, 3 kali 2 kali satu berarti 6. Nah, ini kan jadinya 3/8 dibagi 6. 8-nya bisa turun ke bawah, jadinya 3/48. Masing-masing kita kurangi dengan, kita bagi dengan 3, jadinya 1/16. Udah, kita dapat semua nilai komponen yang kita butuhkan. Oke, berarti minus 1 per, ini jadinya 1/16. Nah, kita harus ulang, berarti tadi kita kan suruh nyari. Tadi kita suruh nyari 1 tambah X itu berarti berapa? Kan kita tadi kita misalkan A0 tambah A1 X tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3. Kita masukin ini masing-masing. A0 kita dapat 1. Berarti 1 ditambah A1X. A1 berarti A1 kan 1/2. Berarti jadinya tambah 1/2X. A2 berarti jadinya kurangi 1/8 X pangkat 2. Sorry. Ditambah A3 berarti 1/16 X pangkat 3. Gitu.
Oke, ada yang kurang jelas nggak dari nomor ini atau teori minta? Jadi kita karena apa ya materi satunya lagi itu bisa dibilang nggak terlalu ribet ya. Yang ribet tuh Taylor ini yang mungkin muncul di ketiga, tapi katanya ada rumor soalnya bakal nggak tahu lah. Mungkin dari dengar tapi jaga-jaga mungkin ini paling muncul di bagian C lah pasti. Gitu. Ada yang kurang jelas kalau misalnya itu kurang jelas ditanyakan ya. Kalau jelas ketik satu lagi. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin ada yang kita kita ada satu lagi nih. Kita bisa lihat di soal mockup KBF ya. Ya, jadi buat yang kemarin nggak karena nggak sempat kemarin ngerjain soal mockup KBF. Nah, nah, ini kita pakai soal KBF yang kemarin. It's, oh ya, ini kita belum masuk ke bagian ini ya. Cari nilai taksirnya nanti ada. Habis ini. Jadi ya karena ini bagian soal susahnya ya. Nah, carilah deret Taylor dari tangan -1 X di sekitar X sama 1. Nah, jadi sama tadi. Kalau deret Taylor kan rumusnya kan gini ya, deret Taylor. Deret Taylor, kita tinggal modifikasi doang. Deret Taylor, beri kita misalnya jadi fx, berarti ada A0 ditambah A1 dikali X kurangi A,